ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana. Pengertian dari regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, antara untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Yang kedua yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Yang pertama, analisis korelasi ganda atau R. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan semakin kuat. Sebaliknya, jika semakin mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Yang kedua yaitu analisis determinasi atau R⁻². Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Jika R⁻² bernilai 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi jika R⁻² bernilai 1, maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Yang nomor 3 yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan. Yang keempat yaitu uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mencari regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama, copy data dan letakkan di SPSS. Kemudian desimal menjadi 0. Untuk mempermudah namanya menggunakan X dan Y. Sedangkan dalam label seperti nama berikut ini, yaitu X biaya promosi dan Y volume penjualan. Kemudian rubah measure menjadi scale. Kembali lagi ke data view, kemudian regresi dan linear. Pindahkan biaya promosi atau X ke kotak independen dan volume atau penjualan ke kotak dependen.
kemudian metode pilih enter, abaikan pilihan yang lain, dan terakhir klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, yang mana akan dijelaskan di makalah kami. Kemudian yang kedua, tentang regresi linier berganda. Seperti cara sebelumnya, copy, sini hapus dulu, ubah desimal menjadi 0. Untuk nama samakan seperti yang tertera dalam tabel, yaitu biaya produksi, biaya promosi, dan juga tingkat penjualan. Untuk label baru kita beri X1, X2, dan Y, yang mana biaya produksi menjadi X1, biaya promosi menjadi X2, dan tingkat penjualan menjadi Y. Rubah measure ke dalam scale, kembali ke data view, klik analis, kemudian regresi linear, taruh X1 dan X2 ke independen dan Y ke tingkat penjualan. Statistik, pada bagian linear regression statistik berikan tanda centang pada estimate dan model fit, kemudian klik continue. Untuk yang terakhir, klik OK. Maka akan keluar output seperti ini, dan untuk penjelasannya sudah disebutkan dalam makalah kami. Terima kasih. Regresi nonlinear. Analisis regresi nonlinear merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pola hubungannya, analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi nonlinear. Dalam regresi nonlinear terdapat 3 cara, yaitu yang pertama regresi eksponensial, yang kedua yaitu regresi logaritmik, yang ketiga yaitu regresi polinomial.